Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazwana Widya Salwa dari kelas akuntansi angkatan 2019. Di pertemuan kali ini saya akan membahas uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Jika lolos uji multikolonialitas, nilai korelasinya harus lebih kecil dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai tolerans lebih besar sama dengan 0,10 atau nilai VIF, variance inflation factor, itu lebih kecil dari sama dengan 10, maka tidak ada multikolonialitas. Kriteria pengujiannya, jika nilai tolerans lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah data model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya T-1. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau DW, uji Language Multiplier atau LM, uji statistik Q, Box-Pierce dan Young-Box, serta uji Rantes. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengujian dari uji normalitas. Ini adalah data yang sudah ditransfer. Di sini ada 10 nama bank atau 10 data. Ada keuntungan, aset, dan harga saham. Di sini untuk keuntungan itu sebagai variabel dependent atau Y, dan untuk aset dan harga saham itu sebagai variabel independent, aset sebagai X1 dan harga saham sebagai X2. Nah, sekarang kita melakukan pengujiannya, yaitu yang pertama menggunakan histogram dan PP plots. Yang pertama klik analyze, regression, pilih linear. Nah, untuk keuntungan kita masukin di dependent, untuk aset kita masukin di independent, dan harga saham juga di independent. Selanjutnya klik plots. Untuk Y kita masukin yang stress ID, dan untuk variabel X kita pilih yang spread. Untuk histogramnya kita checklist, dan normal probability plotnya kita checklist. Kemudian continue, klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kita bisa langsung lihat di tabelnya. Nah, ini adalah hasil tabel di output. Yang pertama ada histogram dan yang kedua ada normal PP plot. Di diagram histogram ini kita bisa lihat dari batangnya ini masuk ke dalam garisnya semua, jadi bisa dianggap berdistribusi normal karena kan garisnya juga balance atau di tengah gitu, terus batangnya juga masuk ke dalam garis semua. Nah, selanjutnya untuk normal PP plot juga berdistribusi normal karena garisnya ini lurus dan lingkaran yang ada di sekitarnya itu gak terlalu jauh dari garisnya atau mendekati garisnya. Nah, selanjutnya itu untuk uji normalitas ini juga bisa menggunakan
one sample KS, yaitu dengan cara klik analyze, pilih yang non parametric test, legacy dialogs, kita pilih yang one sample KS, kemudian masukin semuanya ke test variable listnya, kemudian klik OK. Untuk test distributionnya normal, klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Di sini N-nya itu semuanya sama untuk keuntungan aset dan harga saham, yaitu 10 karena datanya ada 10, dan kita cukup melihat dari nilai siktutelnya yang paling bawah. Ini variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilainya lebih dari 0,05. Di sini untuk keuntungan sebesar 0,438, untuk aset 0,434, dan untuk harga saham 0,610. Nah, selain itu juga bisa dengan menguji dari data residual. Yang pertama itu caranya klik analyze, regression, linear. Ini untuk dependen dan independen itu sama. Kemudian klik yang statistik. Ini juga masih sama. Selanjutnya untuk di plot kita hilangin aja di checklist di histogram dan normal probability plotnya. Kemudian untuk di save nya kita klik yang unstandardized, kemudian klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Nah, lanjutin dulu. Kita di sini udah ada tabel dari residual satunya atau res underscore 1. Selanjutnya klik analyze, non parametric, legacy dialogs, kita pilih yang one sample KS. Nah, yang di test variable listnya itu kita balikin dulu, kemudian masukin yang unstandardized nya aja, kemudian klik OK. Di sini udah ada hasil output dari one sample KS-nya, dan kita bisa lihat dari nilai siktutelnya aja. Di sini nilai siktutelnya 0,999. Nah, data bisa dikatakan normal atau berdistribusi normal kalau nilai siktutelnya itu lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dan di sini nilainya itu 0,999. Jadi nilainya itu dikatakan berdistribusi normal, atau data ini bisa dikatakan berdistribusi normal. Nah, itu untuk uji normalitas. Selanjutnya melakukan pengujian multikolonialitas. Syarat lolos uji multikolonialitas yaitu nilai korelasinya harus lebih kecil dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai toleransi itu lebih besar sama dengan 0,10 atau nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Kriterianya, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Untuk melakukan pengujiannya yaitu klik analyze, regression, linear, kemudian pilihan statistik, kita checklist yang estimates, model fit, covariance matrix, dan collinearity diagnostic, kemudian klik OK. Nah, untuk di save nya itu yang unstandardized nya bisa kita unchecklist aja, kemudian klik continue,
hasil outputnya, kita bisa lihat di tabel koefisiennya aja. Lebih tepatnya di collinearity statistik. Di sini ada nilai tolerance dan VIF. Di sini kebetulan nilainya itu sama untuk aset dan harga saham. Untuk toleransi itu sebesar 0,533 dan VIF-nya itu 1,876. Untuk kriterianya itu kan nilai toleransi itu harus lebih besar dari 0,10 atau 10%, dan nilai VIF-nya itu harus lebih kecil dari 10. Itu tidak mengalami multikolonialitas. Di sini untuk nilai toleransi itu lebih besar dari 0,10, dan untuk VIF itu lebih kecil dari 10, yaitu sebesar 1,876. Jadi dapat disimpulkan untuk data variabel aset dan harga saham ini tidak mengalami multikolonialitas. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya. Kemudian ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson dan sebagainya. Di sini kita akan melakukan pengujian dari Durbin-Watson atau DW dan Rantes. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian dari Durbin-Watson, yaitu dengan cara click analyze, regression, linear. Ini masih sama. Untuk statistik kita tambahin checklist di residual tepatnya di Durbin-Watson-nya, kemudian klik continue. Untuk save masih sama, unstandardized dihilangin aja, continue, kemudian klik OK. Nah, ini outputnya udah keluar. Kita cukup melihat di tabel model summary, lebih tepatnya di Durbin-Watson-nya. Di sini nilainya itu sebesar 1,870. Di sini juga udah dijelasin untuk nilai Durbin-Watson-nya itu sebesar 1,870. K-nya itu 2, K itu dari nilai independen, yaitu saham, harga saham dan aset. Jadi 2. Untuk N-nya itu 10 karena total datanya itu ada 10 yang tadi nama-nama bank. Untuk DU dan DL-nya itu ditentuin dari tabelnya Durbin-Watson, itu seperti ini. Di sini kan nilai K-nya itu 2. Jadi kita bisa lihat di tabel yang ini, yang K sama dengan 2. Dan untuk N-nya itu 10, ada di sebelah kiri. Jadi kita tentuin di baris ke-10 tepatnya di sini. Jadi untuk nilai DL-nya itu sebesar 0,6972, dan untuk DU-nya itu 1,6413. Ini udah tepat. Nah, untuk penentuannya itu nilai DW atau Durbin-Watson itu harus lebih besar dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Di sini sudah tertera bahwa nilai DW itu lebih besar, yaitu sebesar 1,87 dari nilai DU sebesar 0,6972. Jadi kesimpulannya tidak terdapat autokorelasi positif. Itu untuk pengujian Durbin-Watson. Selanjutnya kita melakukan pengujian dari Rantes, yaitu dengan cara klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, pilih yang runs. Kita masukin yang unstandardized residual satunya ke test variable list, kemudian langsung klik OK aja. Untuk cut point-nya itu median. Nah, di sini ada hasil output dari Rantesnya itu. Ini dari total casesnya ada 10 total datanya. Kemudian kita cukup melihat dari sigtotalnya aja. Di sini
sebesar 1,000, itu artinya lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya itu tidak terjadi autokorelasi antar residual. Nah, sekian dari saya penjelasan uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.